Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 2 ayat 4 yang berbunyi, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah sesuatu tindakan yang berdasarkan iman tidak akan kenal menyerah. Apabila iman percaya yang disertai dengan tindakan dan atau perbuatan, serta usaha untuk berbuat segala sesuatu adalah ibarat dua sisi dari mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Secara pasti bahwa tanpa adanya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan, maka hal demikian sangat diragukan bahwa di situ ada iman percaya kepada Kristus, sebagaimana yang diungkapkan pada Yakobus 2 ayat 14 dan ayat 17 yang berbunyi, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apabila kita pertanyakan, bukankah suatu tindakan atau perbuatan itu adalah merupakan penampakan dari apa yang kita imani dan yang kita percayai? Ada sekumpulan orang yang beriman percaya kepada Kristus itu telah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran tentang firman Tuhan dengan penuh kuasa dan tanda-tanda mujizat serta menyembuhkan orang sakit. Markus 1 ayat 21-28. Dari apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apapun yang mereka telah lihat itulah hati mereka tergerak untuk menolong teman mereka yang sejak kecil lumpuh dan hidupnya termarginal. Mereka yang mengusung orang lumpuh itu sungguh beriman percaya kepada Kristus itu, berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan sakit si lumpuh, sehingga mereka tidak mau hanya diam saja. Walaupun banyak sekali rintangan, mungkin rumah si lumpuh jauh, mungkin juga tubuhnya berat, ditambah lagi ketika sampai di tempat Tuhan Yesus berada, ternyata rumah itu penuh sesak dan orang-orang tidak mau memberi jalan kepada mereka. Akan tetapi iman percaya itu mereka wujudkan dengan usaha yang tidak gampang, surut, dan pantang menyerah. Mereka membuka atap rumah dengan resiko si yang punya rumah marah. Iman percaya yang besar kepada Tuhan Yesus memampukan mereka mengatasi segala hambatan apapun juga. Ketika si lumpuh diturunkan, Tuhan Yesus melihat iman percaya mereka yang mau berusaha dengan cara yang luar biasa itu dan memberi kesembuhan kepada si lumpuh. Iman itu atau percaya itu menjadi suatu kenyataan karena anugerah Allah di dalam Kristus, bukan karena kemampuan mereka sendiri. Apabila kita sedang menghadapi sebuah tugas atau tanggung jawab atau tantangan hidup, maka yang kita butuhkan adalah iman percaya hanya kepada Kristus dan perjuangan keras. Kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kita dengan mau memandang kebesaran dari Tuhan Allah Bapa kita yang pasti sanggup untuk menolong kita, sehingga hanya Dialah yang dapat menguatkan kita untuk berjuang
pantang menyerah. Dan untuk itu serahkanlah ketidakberdayaan kita itu ke alamat yang tepat, yakni hanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, yang telah mengalahkan kuasa kematian kekal atau maut itu dan membangkitkan kita dari kuasa kematian kekal atau kuasa maut, kuasa neraka itu, dan yang akhirnya membuat iman percaya kita ini menjadi suatu kenyataan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini jelas mau mengajarkan kepada kami, sekaligus mengajak kami bahwa iman yang harus disertai dengan perbuatan benar-benar harus berdasarkan iman percaya hanya kepada Kristus. Sehingga itulah yang membuat kami ketika menghadapi segala sesuatu yang menghambat kehidupan jasmani rohani kami harus menyatakan tidak akan kenal menyerah menghadapi segala sesuatu, karena memang Tuhan Yesus yang akan membukakan setiap jalan yang tertutup, juga bagaikan sakit penyakit yang bisa saja membuat orang dapat berputus asa. Tetapi kalau kami tahu bahwa Tuhan membela kami di dalam kebenaran firman-Mu itu, maka yang kami jalankan juga harus sesuai menurut perintah-perintah-Mu saja. Maka itulah yang memungkinkan kami dapat mengalahkan segala kuasa apapun juga dan pantang menyerah karena Kristus, bukan untuk mengandalkan diri kami sendiri. Bapa yang Maha Baik, sekarang ini juga kami hendak serahkan seluruh keberadaan kami di dalam kami menjalani di pekan awal pada hari ini, dikala kami sudah memasuki akan hari-hari di tahun baru yang sudah kami masuki pada hari yang ke-16 hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu.